Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kawasan hunian masyarakat perkotaan yang sudah semakin bergeser ke kawasan remote area. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, industri properti kini mulai bernafas lega seiring dengan pulihnya ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pengamat tata kota mengungkapkan wilayah barat Jakarta menjadi salah satu incaran hunian karena memiliki kelebihan tersendiri, yakni didukung oleh infrastruktur seperti jalan tol. Jumlah penduduk di kawasan Jabodetabek pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 34 juta. Pengamat perkotaan menilai pergeseran Jakarta ke kota sekitarnya terjadi secara signifikan. Ini bisa dilihat dengan banyaknya proyek properti yang dikembangkan secara besar-besaran dengan konsep skala kota. Jabodetabek menjadi kawasan kritis kebutuhan rumahnya dengan harga tanah yang semakin mahal dan biaya transportasi yang tinggi. Adapun luas Jakarta dan kota baru di sekitar Jakarta mencapai 116.561 hektar. Dengan komposisi luas Jakarta sebesar 66.223 hektar dan kota baru di Bodetabek mencapai 50.338 hektar. Secara perkembangan, proyek properti dengan konsep skala kota biasanya terlahir karena adanya aksesibilitas jalan tol. Salah satu kawasan sekitar Jakarta yang berkembang dengan masif adalah di barat Jakarta, yakni Tangerang, Banten. Kawasan ini diuntungkan dengan adanya akses jalan tol Jakarta Merak yang beroperasi di tahun 1985. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, kawasan barat Jakarta menjadi incaran hunian masyarakat. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Ya, halo, selamat pagi Pak Nirwono. Selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Ya, Salam kabar sehat baik. selalu. Terima kasih juga atas waktu Ya. yang disempatkan begitu Pak Nirwono. Bicara mengenai Ya. tata kota begitu di Jakarta ini memang kita tahu semakin modern dengan tumbuhnya Ya. gedung-gedung tinggi begitu ya, dengan konsep yang sudah lebih canggih lagi dan tertata. Bagaimana sih Anda melihat begitu tata kota saat ini untuk Ya. wilayah DKI Jakarta, kemudian kawasan-kawasan remote area Jabodetabek misalnya? Silakan. Ya, jadi ada 3 poin sebenarnya Mas Pras. Ya. Oke. Yang pertama ya, untuk tinggal di Jakarta tentu perlu biaya yang sangat mahal ya. Sehingga demikian secara struktural hanya orang-orang menengah ke atas yang bisa tinggal di Jakarta. Semakin ke pusat tentu semakin mahal. Oke. Dan ini membawa konsekuensi apa? Yang kedua yaitu kelompok menengah ke bawah dan terutama untuk anak-anak muda ya, untuk mendapatkan rumah tapak terutama di pusat kota ya. Jangankan Oke. di pusat kota, di pinggiran kota saja sekarang sudah semakin mahal ya. Nah, ketiga yang tidak kalah penting sekarang ini adalah kecenderungan orang untuk tinggal di rumah tapak itu masih tinggi dibandingkan untuk tinggal di rumah susun atau Oke. kemudian vertikal ya. Sehingga inilah yang mendorong para pengembang mengembangkan rumah-rumah tapak yang kalau dulu itu masih tinggal di pinggiran Jakarta, kemudian perbatasan Jakarta, sekarang bisa dikatakan di luar wilayah DKI Jakarta. Oke. Ya, Nah, gitu. baik, dengan 3 hal tadi begitu, Anda melihat ini seiring dengan majunya juga perekonomian kah atau Ya. bagaimana? Mengingat harga tanah memang sudah cukup mahal Ya. begitu di wilayah perkotaan begitu, kota Jakarta dan sekitarnya di 5 wilayah, Jakarta Selatan, Ya. Pusat, Timur, begitu, Utara, Betul. Barat. Anda melihat bagaimana dengan kawasan remote area yang kita cermati tadi? Arah Jakarta bagian barat begitu yang justru Ya. nampaknya lebih berkembang dengan cukup masif, Pak. Ya, kalau lihat dari peta dari kota Jakarta sendiri, maka warga Jakarta punya kesempatan ada 4 ya. Oke, Satu, lebih ke arah selatan ya, selatan Jakarta. baik. Kedua, ke arah timur Jakarta. Dan ketiga, ke arah barat Jakarta. Di samping tentu yang ke arah utara dengan adanya properti di hunian reklamasi Baik. misalnya. Nah, ini mempunyai perbedaan sekali, Hmm. Mas Pras, ciri khasnya ya. Kalau kita mengarah ke arah timur misalnya, itu justru dominannya lebih kepada kawasan industri. Jadi kalau Oke. pekerja-pekerja industri akan cenderung memilih ke arah timur. Sementara kalau ke arah utara itu cenderungnya mereka
yang terbiasa hidup di daerah kawasan perdagangan, misalnya di daerah Glodok sampai dengan Kelapa Gading, itu cenderungnya milih ke arah utara. Baik. Nah, sementara yang selatan itu biasanya mereka yang sudah terbiasa hidup nyaman di lingkungan yang sudah asri. Maka bisa dipastikan orang-orang Jakarta Selatan yang sudah nyaman tadi cenderung memilih ke wilayah selatan Jakarta. Nah, yang keempat, yang ke arah barat tadi, nah ini mereka yang memiliki peluang tadi, pemukiman rumah tapak yang dalam konteks skala kota, tetapi tidak jauh dari Jakarta nih Mas Pras. Oke. Inilah yang kemudian daerah barat tadi berkembang mulai tahun 1986 sampai dengan sekarang itu grafiknya semakin tinggi ya dibandingkan wilayah lain karena wilayah barat ini justru menawarkan hal yang berbeda dari daerah timur maupun di daerah selatan. Nah, apa saja nih yang membuat perbedaan wilayah barat begitu dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya? Kalau kita lihat tadi Anda menyebutkan ini kawasan pemukiman tapak dengan skala kota begitu. Apakah memang akhirnya dengan kawasan-kawasan hunian yang dibangun itu dengan skala-skala besar dalam artian luas wilayah begitu? Iya. Konsekuensi dari pengembangan rumah tapak tentu adalah membutuhkan lahan yang lebih luas ya. Nah, masyarakat budaya kita harus diakui juga ternyata masih lebih memilih nih Mas Pras untuk tinggal di rumah tapak ketimbang di hunian vertikal. Itulah alasan mereka lebih baik punya rumah tapak tapi jauh di kota dari Jakarta ya, tetapi mereka memiliki rumah sendiri ya. Rumah sendiri itu artinya rumah tapak ya, yang ada lahannya gitu. Nah, ini yang berbeda dengan budaya kalau kita tinggal di hunian vertikal di pusat kota Jakarta. Itu yang pertama, masalah budaya. Kedua, yang tidak kalah penting fasilitas ya. Yang tadi Mas Pras juga sebutkan, kota-kota yang dibangun di arah barat ini adalah kawasan pemukiman yang dibangun dengan konteks fasilitas kota. Di situ ada sekolah, ada pasar ya, kemudian ada rumah sakit dengan segala kelengkapan fasilitas yang dimiliki sebuah kota. Nah, ini yang kemudian muncullah beberapa kota yang kemudian menjadi ikon di wilayah barat Jakarta. Ketiga, ini ditunjang, ini juga menjadi faktor ketiga yang sangat penting. Apa itu? Yaitu infrastruktur jalan tol dan sekarang sudah mulai ada pengembangan transportasi massal berupa kereta api. Nah, ini yang mendorong orang meskipun jauh dari Jakarta tetapi tetap mempunyai rumah tapak, tetapi kemudahan aksesibilitas dari tempat tinggal mereka ke arah Jakarta itu juga menjadi catatan-catatan mereka kenapa memilih di wilayah barat. Baik, tapi kalau kita lihat dengan perkembangan yang cukup masif begitu di wilayah barat ini, ada tantangan tersendiri tidak yang harus segera mungkin sudah diantisipasi oleh pengembang ataupun pemerintah daerah setempat begitu? Ada, tantangan utama tentu adalah aksesibilitas tadi ya. Karena rumah-rumah tapak tadi bisa dikatakan berdekatan dengan tol ya, maka kecenderungan menggunakan kendaraan pribadi juga tinggi Mas Pras. Nah, ini yang menjadi catatan kami dalam bisa dikatakan dalam 20 tahun terakhir ini tingkat kemacetan lalu lintas jalan tol di daerah barat itu semakin tinggi. Apalagi kalau kita bandingkan dengan wilayah timur misalnya, jalan tol di wilayah barat ini kan belum tingkat. Masih bisa dikatakan jalan tolnya jalan tol yang lama ya. Kalau tidak ada upaya serius penanganan pengembangan infrastruktur jalan tol yang di wilayah barat, bisa dipastikan kemacetannya akan semakin parah. Terutama misal kalau dari arah Tangerang lewat Kebun Jeruk, itu daerah-daerah yang bisa dikatakan sangat padat terutama pada pagi dan sore hari. Dan macetnya sudah bisa dikatakan panjang. Itu PR utamanya Mas Pras. Baik, tapi kelebihan lain yang bisa didapatkan benefit begitu bagi masyarakat penghuni di sana. Tahan dulu jawabannya Pak Nirwono, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pertumbuhan sektor real estate begitu ya di tanah air. Pergerakannya dari tahun 2011 sampai dengan 2021. Tertinggi memang tercatat dari rentang waktu tersebut adalah di tahun 2011 mencapai 7,68% untuk sektor real estate. Kemudian di tahun 2018 langsung turun menjadi 3,48%. Di tahun berikutnya 2019 naik kembali menjadi 5,76%. Namun di tahun 2020 kita tahu ada COVID-19 di sana, langsung anjlok menjadi 2,32%. Kemudian ada lagi sedikit pertumbuhan di tahun 2021 menjadi 2,78%. Itu dia dari persentase pertumbuhan sektor real estate di Indonesia. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Nirwono Yoga.
Baik Pak Nirwono, kalau kita Ya, Mas. cermati dengan kondisi yang ada, sebenarnya tingkat pertumbuhan kawasan hunian begitu ya di wilayah yang tadi sudah Anda sampaikan barat, memang kita lihat pertumbuhannya ini yang cukup menyita perhatian banyak orang begitu dengan tingkat hunian yang justru kalau kita lihat dari sisi infrastruktur, kemudian sarana prasarana yang disediakan begitu, ini apa yang membedakan dibandingkan dengan wilayah lain sehingga menjadi daya tarik tersendiri, Pak Nirwan? Ya, ada 3 ya yang Oke. jadi catatan pertama. Mhm, Kita tinggal itu kan pasti kita butuh suatu kualitas bangunan lah ya. baik. Nah, ini kalau kita bicara itu harus diakui kualitas pengembangan kawasan skala kota, kemudian fasilitas yang dimiliki ya, sampai dengan ke kualitas bangunannya di wilayah barat itu bisa dikatakan lebih bagus daripada yang ada di daerah timur, apalagi di daerah selatan ya. Ini yang Oke. membuat kenapa akhirnya pertimbangan barat tadi menjadi menarik. Kemudian kedua, fasilitas sebuah kota itu kan harus lengkap. Orang tinggal di situ tuh ada sekolah, ada rumah sakit, ada pasar, tapi nyaman dalam konteks satu kawasan. Nah, ini yang tidak dimiliki terutama di daerah selatan, dan kalau di timur kendala utamanya adalah karena kawasan industri tadi. Jadi kalau orang mau tinggal yang nyaman, mereka cenderung lebih memilih ke selatan atau ke barat ketimbang di timur ya. Karena kalau Hmm, timur kita harus bagian dari kelompok pekerja di industri. Nah, itu baru bisa bicara dekat. Tapi kalau kita oke. bicara di tempat tinggal yang nyaman, fasilitas segala macam, itu ada di barat dan selatan. Nah, ketiga yang tidak kalah penting ini, secara umum pertumbuhannya bisa dikatakan ini akan cenderung meningkat di daerah barat karena kalau kita lihat para pengembangnya memang lebih bagus bisa dikatakan begitu Oke. ketimbang yang ada di daerah selatan ataupun timur, Mas Pras. Nah, itu dia. Kalau Ya, kita lihat dari sisi pengembang perumahan ya, begitu, apa sih yang menjadi daya tarik juga nih akhirnya pengembang mungkin ya, investor bisa dikatakan di sektor properti ini ya. tertarik untuk mengembangkan kawasan barat Jakarta dibandingkan dengan kawasan lainnya? Apakah ada insentif, harga tanah yang lebih terjangkau, Ya. atau ada faktor-faktor lain ini Pak Nirwan? Ya, secara umum Hmm, tadi ada hmm, 3 faktor ya, ya kenapa konsumen kita lebih memilih ke arah barat ya. Yang oke, pertama, kita bicara tadi, fasilitas yang disiapkan oleh pengembang di wilayah barat itu bisa dikatakan lebih lengkap kalau dibandingkan yang disediakan di daerah timur ataupun selatan ya. hmm, Inilah yang kemudian konsumen memilih untuk tinggal di sana. Yang kedua, lokasi barat ini kan juga tidak jauh-jauh amat kalau kita bicara wilayah ke arah Jakarta ya. Karena oke, dia punya pilihan selain jalan tol tadi juga sudah ada mulai kereta. hmm, Bahkan kalau kita lihat rencana pengembangan MRT misalnya dari daerah Lebak Bulus itu nanti mengarahnya juga ke arah barat ya, baik, bukan ke arah timur. Timur hmm, karena sudah ada LRT. Nah, ini kan menjadi semacam apa? Investasi lahan yang kalau kita bicara ke depan akan lebih menguntungkan kalau mereka tinggal di daerah barat. Ketiga, oke, bisa dikatakan pusat-pusat kegiatan sekarang ini banyak juga yang dilakukan di daerah barat tadi, mau ya, konser ya. musik, pertunjukan, bahkan kelas dunia misalnya festival di situ. Ini mendorong tinggal di situ seperti tinggal di sebuah kawasan yang berkelas dunia tadi, Mas Pras. Hmm, Ini kalau yang dari menarik ya. itu dia. Kalau dari Ya, perbandingan harga, bagaimana ya. harga jual properti di kawasan barat Jakarta tadi dibandingkan dengan kawasan lain? Apakah sedikit lebih mahal begitu mengingat tadi infrastruktur yang sudah cukup lengkap? Ya, sebenarnya tipikal ya. Hmm, Kalau harga bisa dikatakan kalau wilayah secara umum ya, itu semakin ke pusat kota atau semakin dekat Jakarta tentu semakin mahal. Tetapi oke. yang membedakan adalah kalau harga lahan rumah itu sama, maka yang menjadi poin berikutnya adalah fasilitas yang diberikan. Hmm, Gitu. Ini yang menjadi daya tarik kenapa tadi saya katakan barat lebih cenderung lebih diminati oleh konsumen karena tadi harganya tidak beda-beda jauh ya, tetapi fasilitas yang diberikan jauh lebih lengkap. Maka orang cenderung memilih oke. orang yang tinggal di kawasan dengan kawasan lebih lengkap dari fasilitasnya ya. Kalau beda-beda sekitar ratusan juta, ternyata mereka lebih cenderung mencari kota yang dalam jangka panjang Hmm, itu lebih nyaman. Dan yang kedua ini juga menarik. Kalau kita tinggal di situ, rumah itu kan investasi, Mas Mas, ya. betul. Maka mereka bisa melihat kecenderungan kawasan mana yang berkembang, kemudian kecenderungan harga tanahnya juga naik, Mhm, maka ini menjadi pilihan utama mereka juga tinggal di daerah barat tadi. Karena kalau kita lihat perbandingannya misalnya ya, ya, kecenderungan harga tanah itu ternyata cenderung lebih banyak di daerah barat ketimbang di daerah timur misalnya ya. Maka orang oke. cenderung lebih memilih ke barat tidak hanya tempat tinggal tapi juga Hmm, sebagai investasi properti di masa depan. oke. Nah, untuk masyarakat penghuninya lah kalau kita Ya, coba klasifikasikan, apakah memang lebih banyak didominasi menengah atas begitu atau ya. menengah bawah? Ini yang agak berbeda saya bandingkan dengan timur sama selatan ya. Hmm, Kalau di timur itu udah pasti kelompok menengah terutama oke. kelompok pekerja ya.
Kalau selatan itu justru bisa dikatakan kelompok masyarakat menengah yang ke atas yang mencari kenyamanan tempat tinggal, karena selatan itu kan image-nya adalah lingkungannya asri ya, Oke. sejuk. Terus kemudian kalau kita bicara sekarang kan trennya anak Jakarta Selatan gitu kan. Nah ini Iya. menjadi bagian dari wilayah selatan itu ada dalam tanda petik juga ada kebanggaan, Mas. Oke. Nah, wilayah barat itu justru mempunyai klasifikasi masyarakat yang lebih umum dari bawah sampai dengan ke atas tuh ada di situ. Nah, Hmm. pinternya pengembang adalah dia menawarkan segala macam kelas tadi. Anda mau tinggal yang kelas menengah atau yang eksklusif ada. Ada yang tinggal di kelas menengah juga ada. Bahkan kelompok yang bawah MBR misalnya, masyarakat berpenghasilan rendah juga ada. Nah, Oke. kemudahan itu diberikan. Kalau umpamanya dari kelompok MBR, mereka ditaruh dekat dengan terminal atau stasiun kereta api, Iya. gitu. Sehingga mereka dikasih pilihan. Hmm. Kelompok menengah pun juga dikasih sama, tidak jauh dari terminal stasiun, tapi juga dekat dengan tol. Oke. Sementara kalau kelompok yang eksklusif itu langsung dekat pintu tol. Nah, pilihan-pilihan ini membuat mereka bisa memilih, fleksibel kan? Iya, iya. Mereka bisa tinggal di mana sesuai dengan kemampuan. Nah, yang menarik tadi, mereka punya harapan dengan tinggal di situ selain fasilitasnya lengkap, maka harga investasi lahan mereka juga ikut meningkat. Oke. Tapi Ya, peluang untuk ya, pengembangan di wilayah-wilayah lain begitu, selatan Jakarta, timur Jakarta, utara misalnya begitu, Anda melihat akankah memiliki kans yang sama dan dilirik juga nih oleh ya, tadi pengembang-pengembang yang Anda katakan sebenarnya cukup oke justru di wilayah, ya. barat Jakarta ini? Ada tiga yang jadi Hmm. patokan. Yang pertama, Iya. konsumen akan berpikir Mmm. dia menjadi bagian dari mana dulu. Ya, Oke. ini akan menentukan putusannya. Mmm. Kalau mereka adalah kelompok menengah, kelompok pekerja, tentu mereka akan cenderung mencari kawasan di daerah timur karena perkembangan industrinya yang ke arah timur ya sampai dengan ke arah nanti ke arah Cirebon dengan adanya Trans Jawa misalnya, maka akan lebih berkembang ke arah sana. Ya, Oke. kalau mereka bidangnya ada di bidang industri. Tetapi kalau mereka ingin mencari kenyamanan hidup, Mhm. pasti cenderungnya mereka lebih dekat di daerah selatan. Nah, kalau utara adalah mereka-mereka kelompok yang selama ini sudah nyaman tinggal di kawasan seperti tadi, Harmoni, Glodok, Kelapa Gading ya, akan berkembang ke sana. Sementara Oke. di kawasan barat tadi, mereka punya banyak pilihan. Kalau di luar kelompok itu, maka mereka akan berbondong-bondong ke arah barat tadi, Mas. Apalagi Mmm. fasilitasnya sekarang kalau kita bandingkan dalam waktu 10-20 tahun terakhir ini, Iya. fasilitasnya bisa dikatakan semakin lengkap. Bahkan menariknya di barat ini, fasilitas yang disiapkan ya, Mmm. menjadi kelas dunia. Ya, ada tempat Oke. pertunjukan, ada tempat segala macam, tapi kelasnya kelas dunia loh ini. Nah, ini yang membuat mereka lebih suka memilih ke arah barat tadi. Oke. Jadi Nah. selain mereka tinggalnya nyaman, Mhm. bahkan gambaran umumnya Iya. yang mereka harapkan adalah mereka tinggal di situ, bekerja di situ, bahkan bisa bersantai di kawasan itu. Oke. Nah, Ya, apakah dengan pengembangan kawasan-kawasan hunian baru begitu di luar wilayah DKI Jakarta itu ada peran serta juga nih dari pemerintah daerah, entah itu dalam bentuk kebijakan, insentif yang diberikan, kita bahas di segmen berikutnya Pak iya Nirwono, siap. kita akan jeda Ya. kembali. Dan pemirsa, tentu perbincangan menarik ini akan kami lanjutkan usai jeda yang satu ini. Ya, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Ini terkait dengan pengembangan wilayah hunian di kawasan barat Jakarta yang cukup masif belakangan ini. Pak Nirwono, kita akan lanjutkan kembali. Nah, ini bagaimana tadi dengan peran kebijakan ataupun insentifkah yang diberikan oleh pemerintah di daerah masing-masing kawasan hunian tadi? Karena kan wilayah barat Jakarta, ada Tangerang, Banten begitu wilayahnya, kemudian Depok dan Bekasi itu kan juga masing-masing memiliki pemerintah daerah yang ada di remote area. Anda melihat bagaimana Pak Nirwono? Ya, bisa dikatakan ya, Hmm. mohon maaf sebelumnya Mas Pras Hmm. ya. Dalam 20 tahun lebih sekarang ini saya amati justru pemerintah daerah ya, pemerintah kota kabupaten mulai dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi secara keseluruhan ya, Oke. bisa dikatakan kalah cepat dengan pemikiran futuristik dari teman-teman developer ya. Oke. Mulai dari penataan tata ruangnya, mulai dari pengembangan infrastruktur kotanya ya, baik itu jalan, utilitas dan sebagainya, itu jauh bisa dikatakan lebih siap dari eh, pemerintah daerah dengan pengembang tadi. Contoh Hmm. paling mudah masyarakat bisa menilai kualitas nih, kalau Mas Pras bisa jalan-jalan lihat semuanya, Iya. kualitas sebuah kawasan, taruhlah kita bicara tadi di barat ya, kualitas kawasan yang dikembang oleh para developer ya, bisa dikatakan jauh lebih bagus daripada yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, mulai dari pemerintah kota Tangerang, pemerintah Hmm. kota Tangerang Selatan ya, pemerintah Kabupaten Tangerang,
itu jauh kualitasnya, Mas. Mulai Oke. dari suasana jalannya, Hmm. terus kemudian persoalan mulai dari bangunannya sampai ke tata kotanya, bisa dikatakan mereka justru terbalik. Mereka yang harus belajar dari para pengembang tadi. Satu catatan saya. Kedua, terkait dengan tata ruang ya. Oke. Ini berpengaruh terhadap penataan kotanya. Ada sebuah kawasan pengembang ya, itu terbagi oleh 3 administrasi pemerintah daerahnya, Mas Pras. Hmm. Ya. Jadi satu lokasi itu kebagi, ada yang bagian dari pemerintah Kota Tangerang, ada yang masuk bagian pemerintah Kota Tangerang Selatan, dan ada yang bagian dari pemerintah Kabupaten Tangerang. Oke. Nah, ini harusnya sejak awal dibahas karena ini mempersulit pengembangan kawasan karena si pengembang harus melayani 3 pemerintah daerah yang tentu punya kebijakan berbeda-beda. Oh, Nah, iya. ketiga yang tidak kalah penting, harusnya dengan rencana pengembangan kawasan barat ini, maka harusnya pemerintah, ada 3 ya, pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Banten terutama, Hmm. dan pemerintah kota kabupaten yang ada di kawasan pengembangan tadi duduk bersama, Mas Pras. Ini daerah ini akan dikembangkan menjadi kawasan seperti apa? Hmm. Kalau tidak itu, Oke. maka bisa dikatakan nanti antara rencana pengembangan daerahnya dengan rencana yang disebutkan oleh pengembang bisa tabrakan, tidak Ah, selaras itu dia. ya. Harusnya ini yang menjadi catatan. Kalau enggak, Iya, iya, nanti yang terjadi apa? Pelanggaran tata ruang. Itu Kasusnya dia. seperti itu yang sering terjadi. Ya kan setiap daerah juga sudah Ya. memiliki rencana umum tata ruang begitu RTR-nya. Apakah Iya, itu sudah termasuk di betul. dalamnya untuk pengembangan kawasan-kawasan hunian tadi atau memang ini masih bisa Ya. ya dinamis begitu pergerakan dan Ya. penambahan Itu yang kalah tata cepat ruang? tadi, Mas Pras. Hmm. Ya, jadi kalah cepatnya di situ ya. Dari evaluasi kami, rencana tata ruang Kota Tangerang, rencana tata ruang Kota Tangerang Selatan, dan rencana tata ruang Kabupaten Tangerang misalnya, yang Oke. paling banyak developernya itu ternyata tidak duduk bersama. Ini baru 3 pemerintah daerah loh ya, yang saling bersinggungan. Nah, ini yang tadi saya katakan, seringkali tidak sesuai dengan rencana pengembangan dari para developer. Inilah yang kemudian kalau tidak diselaraskan atau tidak diharmonisasikan akan terjadi pelanggaran tata ruang. Kalau kita belajar dari kasus-kasus Jabodetabek, misalnya di Kabupaten Bogor ya, Ya. yang 2 kepala daerahnya itu tertangkap oleh KPK, itu kan karena kasusnya adalah terjadinya pelanggaran tata ruang. Kenapa bisa begitu? Yang tadi saya katakan, rencana tata ruang pemerintah daerah itu tidak selaras dengan rencana yang akan dikembangkan oleh pengembang. Akhirnya pengembang melakukan negosiasi kepada pemerintah daerahnya untuk dalam tanda petik merubah tata ruangnya tadi, Mas Pras. Oke. Inilah yang kemudian seringkali terjadi kasus-kasus tersebut, termasuk di daerah Kabupaten Bekasi, kemudian secara umum di daerah Bodetabek. Oleh karena itu Oke. yang tadi dikatakan antara pemerintah daerah sendiri harus duduk ini, pemerintah Iya, kota iya. kabupaten yang berseberangan, kemudian duduk bersama dengan para pengembang. Mereka akan mengembangkan kawasan seperti apa. Kalau tidak, terjadi tumpang tindih kebijakan. Kasihan pengembangnya juga seringkali, Mas, karena wilayah mereka yang terbagi administrasi seringkali kesulitan mengembangkan kawasan karena terbentur oleh rencana tata ruang yang tidak selaras. Oke, tapi kalau Anda melihat dari sisi pemerintah pusat dengan beragam kebijakan insentifnya untuk sektor properti, saat ini Ya. sudah tepat karena kita tahu ada kebijakan kemarin ada penyesuaian harga jual misalnya Ya. untuk Ya. perumahan MBR begitu. Apakah akan ikut mendongkrak harga-harga perumahan di strata lainnya begitu di atasnya? Iya, pasti Mas Pras. Cuman ini yang saya agak khawatirkan. Ini justru akan memancing harga-harga rumah juga ikut naik. Persoalannya adalah kemampuan masyarakat tidak juga ikut naik, Mas. Ya, sehingga ini kita bicara antara kebutuhan rumah itu banyak ya. Oke. Masyarakat sangat banyak membutuhkan hunian. Persoalannya tadi kemampuan untuk membeli ini kan semakin lama semakin turun. Kelompok-kelompok muda, pekerja milenial misalnya, generasi-generasi seperti ini, mereka membutuhkan hunian, tetapi harga pasar yang tidak bersahabat. Saya justru mendorong pemerintah harus melakukan intervensi kembali untuk kepemilikan rumah bagi kelompok-kelompok MBR, kelompok muda pekerja, kelompok generasi milenial, yang mereka membuat instrumen baru supaya bisa memiliki hunian tapi di pusat kota, ya, di pusat kota kawasan barat, di pusat kota kegiatan, pusat kegiatan dekat dengan transportasi umum misalnya, supaya mereka tidak tinggal semakin jauh dari pusat kota untuk tetap bekerja ke pusat kota. Ya, ini yang seringkali bilang tua di jalan tadi, Mas Pras. Baik. Nah, dari sisi penataan ruangan, kemudian Anda melihat apakah keberlanjutan dengan lingkungan ini sudah menjadi bagian dari satu hal yang bisa dikatakan master plan lah dari para pengembang ataupun mungkin juga pemerintah daerah ataupun kabupaten kota begitu? Ya, hampir sebagian besar terutama pengembang yang ada di daerah barat Jakarta ya,
memiliki visi lingkungan yang bisa dikatakan lebih bagus bahkan dari pemerintah daerah. Oke. Ya. Karena apa? Karena mereka menampung orang-orang yang selama ini tinggal di Jakarta yang sudah sumpah, ya, dengan kondisi kota yang polusi udara, Oke. macet, bising. Nah, justru yang mereka tawarkan adalah suasana lingkungan yang asri, sejuk. Itu kan yang mereka tawarkan dahulu, ya. Kalau kita Ya. perhatikan pada saat mereka menekan rumah, itu bukan rumahnya loh Mas Pres, tapi Anda tinggal di sebuah lingkungan yang asri, sejuk, itu yang menjadi daya tarik. Maka bisa dipastikan lingkungan menjadi daya tarik utama mereka. Oke, itu dia. Berarti memang selain ada pengembangan kawasan di beberapa wilayah remote area DKI Jakarta, tapi ada beberapa tantangan juga yang mesti diselesaikan begitu. Iya, Yang penting betul. duduk bersama begitu untuk menentukan bagaimana tata ruang yang ada Iya. begitu, tidak ada pelanggaran di dalamnya Iya. dan lebih kepada kepentingan masyarakat untuk bisa mendapatkan hunian yang terjangkau dan Iya. nyaman tentunya begitu ya, Pak Ya, betul Nirwono. sekali, Mas Pres. Baik. Ya, betul. Pak Nirwono, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Sama-sama. Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Nirwono. Terima kasih Mas Ya. Pres.